Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Meskipun kalian selama 2 pekan lebih sudah menjalani belajar di rumah masing-masing, ya tentu di antara kalian ada yang sudah merasa bosan, jenuh, kangen suasana sekolah, kangen teman-teman, kangen jajan di sekolah, mungkin juga ada yang kangen bu guru dan pak gurunya. Tapi mudah-mudahan kondisi belajar di rumah itu tetap bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk kalian semua. Nah, untuk layanan klasikal kali ini pun Ibu berikan secara virtual. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu temanya, kenapa aku harus baik sejak muda? Nah, kenapa ya harus banyak beribadah, banyak beramal baik dari sekarang? Aku kan masih muda, masih ingin bersenang-senang bersama dengan teman-temanku. Nah, pernahkah kalian berpikir begitu? Sebagai anak muda, gak aneh kalau pemikiran tersebut pernah muncul di benak kalian. Biasanya, anak seusia kalian memang lebih suka menghabiskan waktu dengan mencoba hal-hal yang baru, sekedar untuk menyenangkan atau membahagiakan diri. Namun, ketika kalian berupaya keras untuk berbuat baik sejak masih muda, insya Allah itu tidak akan rugi loh. Nah, ada beberapa alasan kenapa sih harus baik sejak masih muda. Kenapa harus baik sejak masih kecil? Nah, ini salah satunya. Alasannya pertama, meski masih muda, pahala dan dosamu sudah dihitung. Begitu kalian masuki masa balik, kalian sudah harus mengikuti syariat agama sepenuhnya. Ketika berbuat baik, kalian akan memperoleh pahala. Jika melakukan kemaksiatan atau kesia-siaan, kalian pun bisa memperoleh dosa. Jadi, cobalah untuk memilih aktivitas agar tidak menjerumuskanmu ke dalam dosa. Nah, alasan yang kedua, kenapa sejak muda harus baik, harus berbuat baik? Ini alasan yang kedua. Kamu tidak tahu akan hidup sampai kapan. Nah, teman-teman semua, tidak sedikit orang yang meninggal ketika masih muda dan segar. Jika ajalmu telah tiba, malaikat maut pun tidak akan berkompromi ataupun mengulur waktu. Tidak ada orang yang bisa menjamin kalau malaikat akan datang menjemput, ajal akan datang menjemput saat usia sudah tua. Nah, jadi sudah seharusnya untuk menabung amal baik sejak masih muda kan? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, selanjutnya, alasan yang ketiga, kenapa harus baik sejak masih muda? Ini alasan yang ketiga, kamu akan ditanya tentang masa mudamu. Nah, teman-teman tentu sudah tahu, sudah paham bahwa segala perbuatan itu tentu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir, di hari kiamat. Namun, tahukah kalian bahwa masa muda itu akan ditanyakan secara khusus? Kalian akan ditanya bagaimana manfaatkan masa muda. Apakah dihabiskan untuk kesenangan saja, atau kesia-siaan, atau bahkan kemaksiatan, atau dihabiskan untuk kebaikan? Jadi, masih maukah kalian berleha-leha di masa muda? Di sini terdapat hadis riwayat Tirmizi. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana ia mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian ini teman-teman, alasan yang keempat,
kenapa harus baik sejak muda? Panen pahala meski sedang tidak beramal. Maukah kalian mendapatkan pahala meski sedang tidak melakukan suatu kebaikan? Nah, kalau begitu, mulai sekarang cobalah untuk melakukan ibadah atau kebaikan yang rutin, meskipun sedikit, yang dawam, yang terus-menerus, meskipun sedikit, meskipun kecil. Kelak, ketika kamu sakit atau berusia lanjut, mungkin kamu tidak bisa melakukannya lagi. Namun, kala itu kamu akan tetap memperoleh pahala, seolah-olah kamu masih melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat amal, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin. Jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Nah, luar biasa ya teman-teman. Meskipun kita sedang sakit atau sedang tidak bisa melakukan kebaikan karena uzur, tetapi ketika kebaikan itu rutin kita laksanakan, insya Allah masih akan tetap tercatat amalnya di sisi Allah. Alasan yang keempat, akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari yang begitu berat untuk semua orang. Di padang mahsyar, semua orang akan merasakan panas matahari yang hanya berjarak 1 mil dari kepala, menunggu masa perhitungan amal. Namun, alangkah beruntungnya kalau kamu tumbuh sebagai anak-anak muda yang taat kepada Allah. Padahal masa muda tentu kadang-kadang identik dengan masa gejolak jiwa, masa yang labil. Oleh karena itu, usaha kerasmu untuk taat di masa muda akan berbuah manis. Di padang mahsyar, para pemuda yang taat akan mendapatkan naungan dari Allah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, terakhir teman-teman, alasannya kenapa sejak muda harus berbuat baik, harus merutinkan perbuatan baik. Ini, anak muda adalah calon pembangun peradaban. Kamu perlu menyadari bahwa kelak kamu dan teman-teman itu akan memegang berbagai urusan di dunia. Dengan izin Allah, kamu akan menjadi pemimpin. Jadi, kamu pun harus banyak menempa diri dan membiasakan diri berbuat baik selagi masih muda. Dengan begitu, kemampuanmu akan terasah. Selain itu, di usia yang lebih matang nanti, kamu akan sudah terbiasa melakukan kebaikan. Insya Allah. Nah, coba kalian bayangkan apabila generasi muda saat ini bukanlah anak-anak yang baik. Kira-kira akan baikkah hasil urusan yang kelak mereka tangani di dunia ini? Kira-kira akan baikkah peradaban yang kelak akan dihuni oleh para pemuda yang saat ini tidak bisa rutin berbuat baik? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan betapa berharganya masa muda untuk diisi dengan beragam kebaikan. Nah, setelah ini yang saya harapkan ketika kalian sudah mengetahui hal tersebut, yuk mari bersemangat terus. Mulai sekarang, mari beramal terus, berbuat kebaikan, isi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik. Mumpung kalian semua sehat, mumpung kalian semua masih muda. Itu yang bisa Ibu sampaikan di konseling, di bimbingan klasikal virtual ini. Mudah-mudahan ada manfaat, memberikan pencerahan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.